Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Aziza Alfiani dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 2017. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai menyusun laporan laba rugi perusahaan dagang. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nofrizal memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nofrizal. Selanjutnya, saya akan mengabsensi kalian ya. Nofrizal hadir? Ya, hadir. Hadir. Ya, semua hadir semua ya. Ya, selanjutnya kita di sini akan melewati 4 step. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi dan kalian akan melaksanakan kuis serta evaluasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kalian dapat menganalisis akun-akun yang akan kalian susun dalam laporan laba rugi. Yang kedua, kalian dapat menyusun dan melakukan pengecekan terhadap laporan laba rugi bentuk multiple step. Sebelum masuk ke materi, saya akan menayangkan sebuah video. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Suaranya jelas kan ya? kamu kok bisa begitu? Jelas, Bu. Apa itu? Saya, Jelas, Bu. kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. 80. Kalau ditanya hari ini umur berapa? 90 kurang 10. Tadi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan akan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat saya lebih positif. Baik, berikut video yang telah saya paparkan. Jadi, inti dari nasihat almarhum Insinyur B.J. Habibie itu adalah kalian itu harus terus berjuang gitu ya, harus terus bekerja keras untuk mencapai apa sih, mencapai cita-cita kalian. Dan kalian itu harus menjadi manusia yang bermanfaat gitu bagi orang lain. Selanjutnya kita akan ke materi. Nah, sebelum masuk ke inti materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Ada yang tahu apa itu perusahaan dagang? Anggi, Bu, Anggi. Ya, boleh. Silakan, Anggi. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya itu membeli barang dari pemasok, lalu menjualnya kembali kepada konsumen. Ya. Tapi wujud barang tersebut tidak berubah. Ya, benar. Pertanyaan kedua ya, ada yang tahu apa itu laporan laba rugi? Saya Bu, Salma. Oh iya, silakan Salma. Jadi laporan laba rugi itu merupakan laporan perusahaan yang di dalamnya berisi laba atau rugi milik perusahaan. Ya, semua jawabannya benar ya. Lanjut ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan laba rugi itu sendiri, yaitu laporan yang menyajikan selisih antara pendapatan terhadap beban yang terjadi pada suatu periode akuntansi. Maksudnya periode akuntansi ini selama 1 tahun ya. Lalu apabila suatu perusahaan ini mendapatkan
pendapatan yang lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut mendapatkan laba. Begitu sebaliknya, kalau misalnya pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka perusahaan tersebut mendapatkan rugi. Nah, di sini ada komponen laporan laba rugi, terdapat 5 komponen. Yang pertama itu penjualan bersih. Penjualan bersih itu apa sih, Bu? Gitu. Penjualan bersih itu adalah sumber pendapatan perusahaan dari kegiatan penjualan barang dagang. Nah, penjualan bersih ini terdiri dari penjualan, ada potongan penjualan, dan selanjutnya ada di harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini dihitung dari persediaan barang dagang awal, ditambah pembelian, dan dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya ada laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari penjualan dikurangin harga pokok penjualan. Selanjutnya, kan namanya juga laporan laba rugi ya, pasti perusahaan tersebut akan mendapatkan laba atau rugi bersih. Nah, diperoleh dari beban kotor dikurangin beban operasional, dikurangin sama beban pajak. Selanjutnya ada beban operasional. Beban operasional ini terdiri dari beban penjualan ditambah dengan beban umum dan administrasi. Selanjutnya ada pendapatan dan beban luar usaha. Ini diperoleh dari kegiatan di luar usaha si perusahaan dagangnya ini. Nah, dari kelima komponen tersebut, kalian dapat membuatnya ke dalam format laporan laba rugi seperti ini. Nah, di sini kan ada pos 1 ini ada penjualan ya. Nah, nanti kalian akan memperoleh penjualan bersih, yang kedua ada harga pokok penjualan, lalu ada beban operasional. Nah, sebelumnya ini ada laba kotor nih, yang tadi penjualan bersih dikurangin sama HPP. Nah, begitu juga seterusnya hingga mendapatkan laba atau rugi bersih. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kuis. Silahkan kalian masuk ke Quizizz. Kalian bisa search di Google, yaitu quizizz.com, dan kalian join ke game. Nah, ini kode gamenya 5765598. 576 576. 598. 576 598. Nah, ini 576 598. Anggi, Nofriza sudah masuk belum? 576 598. Oke, Tika. Udah pada join belum nih? Apa ada Udah, Bu. Udah, Bu. 576 598. Namanya pakai nama asli ya. Udah semua? Sudah, Bu. Udah ya, kita mulai games-nya. Selamat mengerjakan. Udah semua? Belum ya? Wis. Salma masih memimpin. Wow, yang pertama Salma, kedua Tika, dan yang ketiga Anggi. Selamat. Yeay. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian evaluasi. Di sini kalian kan udah saya share kode kelas dari Google Classroom ya. Kalian udah join kan ya? Udah, Bu. Udah, Bu.
kalian buka di Google Classroom kalian. Di sana saya sudah memposting tugas, materi, dan rules yang akan kalian patuhi di Google Classroom. Bisa kalian baca terlebih dahulu rules-nya, dan kalian baca materi yang telah saya sampaikan hari ini. Lalu ada tugas untuk kalian. Nah, tenggat waktu yang telah saya tentukan itu tanggal 4 Juli pukul 10 siang. Jadi apabila kalian mengumpulkannya lewat dari tenggat waktu tersebut, maka kalian tidak akan saya nilai dan dianggap kalian tidak mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Selanjutnya kita ke akhir pembelajaran. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai semuanya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semuanya, semoga ilmu yang saya berikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan tetap jaga kesehatan serta jaga kebersihan lingkungan di rumah ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.